Kita akan masuk insyaAllah sekarang ke pasal ke-8 dan ke-9 tentang masalah zikir sebelum wudu dan zikir sesudah wudu. Di pasal ke-8 tentang zikir sebelum wudu, sangat dianjurkan seorang muslim pada saat ingin wudu, baik itu wudu untuk sholat atau wudu pada saat mau tidur, atau dia memperbaharui wudunya pada saat batal, maka dianjurkan memulai dengan Bismillah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan ini hadis disahihkan tentunya. Kita akan bacakan dulu semuanya, baru kita akan masuk panjang lebar dalam masalah syarah dan keutamaan-keutamaan wudu. Kemudian pasal ke-9, zikir sesudah wudu. Jadi sebelum wudu Anda membaca Bismillah. Sementara sesudah wudu Anda membaca di pasal ke-9 ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bersamanya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba juga utusannya. Ini diriwayatkan oleh Muslim jilid 1 halaman 209. Artinya setelah selesai wudu Anda syahadat. Yang Anda sudah tahu semuanya tentunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat Tirmizi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat kepadamu dan jadikanlah aku termasuk orang yang selalu bersuci. Kemudian, dan ini diriwayatkan Tirmidzi di 1 halaman 78, doa yang terakhir adalah mirip dengan kafaratul majlis. Ya. Kalau Anda mau berdiri dari majlis, Anda disunnahkan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untukmu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku beristighfar dan bertobat kepadamu. Dan ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amal Yawm wa Layla di halaman 173. Baik teman-teman sekalian, coba kita lebih dalam membahas tentang doa-doa ini. Pertama tentu tentang makna doa-doa ini, baru kemudian kita masuk ke masalah wudunya sendiri. Bismillah adalah kalimat yang banyak dianggap remeh oleh umumnya kaum muslimin. Sehingga mereka tidak sering mengucapkan kalimat ini. Padahal Bismillah ini, saudaraku seiman, adalah Anda sedang menyebut nama pemilik seluruh yang ada di alam semesta ini. Bahkan diri Anda sendiri. Dan kalau Anda memulai setiap aktivitas dengan Bismillah, tentu selain kemaksiatan kepada Allah. Kalau orang zina atau berbuat dosa tidak boleh membaca Bismillah. Tapi di sini selain daripada itu, maka dalam hadis Nabi SAW, kullu amrin la yabda' bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Sebaliknya, kalau orang mengucapkan Bismillah, maka Allah berikan keberkahan di situ. Anda mau makan, mau minum, mau menggunakan pakaian, aktivitas apapun. Termasuk pada saat ingin memulai ibadah yang mulia, wudu. Ya. Jadi saya berharap kata-kata ini atau ucapan ini jangan pernah dianggap remeh. Bismillah sangat mulia. Menyebut nama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menyadari kalau kita adalah hamba Allah, kita pun menyadari apa yang sedang kita akan nikmati, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau yang akan kita lakukan juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah wudu dianjurkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi begitu selesai mencuci kaki, ya, Anda langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Pertanyaan kecil saudaraku seiman. Kenapa ada syahadat? Bukankah syahadat ini diucapkan bagi orang yang pertama masuk Islam? Maka
Sebagian ulama menitik beratkan bahwasanya ini menandakan pentingnya justru dua kalimat syahadat. Dan bagaimana seorang muslim selalu memperbaharui keislamannya dengan syahadat itu. Makanya di setiap tasyahud, ya, sampai dinamakan tasyahud, kita membaca pada saat tahiyat sebelum salam di sholat sunnah ataupun wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya. Berarti kita menandakan selalu memperbaharui itu dengan syahadat tadi. Begitu juga di sini selepas wudu. Berarti syahadat kalau kita hubungkan antara wudu sama sholatnya, di wudunya kita dianjurkan membaca syahadat, dan di sholatnya pun di tasyahud kita membaca syahadat. Ini menandakan pentingnya kedudukan kalimat ini. Jadi bukan hanya sekedar ucapan orang mau masuk Islam. Dan yang kita butuhkan di sini teman-teman sekalian adalah sesuatu yang lebih dalam memahami kalimat yang sedang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan. Tuhan itu pencipta, pemilik, penguasa. Di seluruh alam raya, di alam semesta yang luas ini, kita pun, bumi kita ini hanya seperti debu dibandingkan bintang-bintang yang miliaran jumlahnya di alam semesta. Dan itu Allah buktikan melalui ilmu pengetahuan alam yang kita semua pelajari, bahkan seluruh dunia pelajari. Baik orang beriman ataupun orang ateis yang tidak beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan pengikraran kita itu, mengulangi kembali. Aku bersaksi, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian tidak ada sekutu bersamanya. Dalam semua aktivitasnya Allah itu esa, tunggal. Dan ini kalimat, karena inilah kalimat la ilaha illallah, bumi ini ada, alam semesta ini ada. Adanya perintah, adanya larangan, adanya surga, adanya neraka. Adanya yang beriman, adanya orang kafir. Ini karena kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini Allah jadikan sebagai kalimat yang menjawab seluruh pertanyaan kita. Kalau anda bertanya, kok bisa? Ya coba anda renungi. Sekarang kalau anda tidak memahami la ilaha illallah, anda melihat ke langit sana, anda lihat pergantian siang malam, turunnya hujan, bintang-bintang, adanya matahari dengan terangnya, sinarnya di pagi hari sampai menjelang sore hari, adanya bulan di malam hari, ya. Kemudian dan bulan, ya. Kemudian juga burung-burung yang berterbangan. Apa saja fenomena di sana anda bisa lihat dan anda tidak bisa lihat. Begitu juga dengan yang di bumi. Semua yang anda bisa lihat, ya, manusia, dari perbedaan warna kulit kita, paras wajah, bahasa, suku, postur tubuh dan segala macam. Dan ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ada anak-anak, ada yang sudah tua, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang miskin, segala macam fenomenanya. Begitu juga dengan hewan-hewan, dari semut yang kecil, semua jenis serangga yang jutaan jumlahnya hewan-hewan ini. Bahkan ada beberapa jenis hewan, mungkin satu hewan saja lebih banyak daripada jumlah manusia. Ya. Seperti ada penelitian tentang jumlah ayam yang sekian kali lipat dari jumlah manusia. Begitu juga dengan yang lainnya, pokoknya dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Dengan karakternya, dengan warnanya, posternya, segala macam, sistem pertahanannya, sistem pencernaannya dan segala macam. Jenis-jenis makanannya, umurnya dan seterusnya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Dari yang rumput kecil sampai ke pohon beringin yang besar. Pohon buah-buahan, sayur-sayuran dengan beragam macam warna, beragam macam rasa. Terong yang warnanya ungu begitu indah. Anggur yang warnanya hitam atau merah begitu indah. Pisang yang tertata rapi, kuningnya yang begitu indah. Dengan rasanya, apel yang begitu indahnya, merahnya. Dan sekian banyak jeruk dan sekian buah-buahan yang lain, manggis, durian, semua yang anda bisa lihat. Dan anda mungkin ada di Indonesia yang tidak ada buah. Ya, tapi ada di negara lain. Mungkin anda pernah keluar negeri dan mendapatkan masalah itu misalnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ada api, ada air, ada udara, ada batu, ada segala macam. Ini semua yang terjangkau dengan anda. Begitu juga di kedalaman lautan yang terjangkau dengan anda. Ikan-ikan dengan beragam macam jenisnya. Anda kalau lihat, mungkin anda ketik di Google alam lautan, anda akan lihat keajaiban yang luar biasa. Bagaimana para ilmuwan manusia terjun mempelajari jenis ikan ini, jenis ikan itu, postur tubuhnya, umurnya, jenis bagaimana dia berkembang biak, bagaimana dia memangsa dan seterusnya, dan mana yang paling tinggi gizinya dan segala macam kandungan yang dibutuhkan oleh manusia dan seterusnya, sampai keluarlah ikan salmon, ikan ini dan kita kelola untuk masak, dan sekian banyak keajaiban yang luar biasa di lautan yang luas yang merupakan lautan itu 5 kali lipat lebih besar daripada daratan. Keajaiban yang luar biasa, gitu kan. Semua itu
yang terjangkau dengan mata Anda. Di langit, di daratan, di lautan. Dan yang tidak terjangkau dengan pikiran atau mata kita. Tidak terjangkau, tidak semua. Ya, sebagaimana orang-orang komunis atau ateis membahasakan harus terjangkau oleh mata baru kita anggap keberadaannya. Lalu bagaimana dengan perasaan Anda pribadi? Rasa sakit, rasa suka, rasa sedih, ya, kenyang, lapar. Anda kan bisa rasakan. Tapi apakah Anda tahu wujudnya seperti apa? Anda tidak tahu. Betul di alam sekitar kita ini ada juga yang kita tidak bisa lihat wujudnya, tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Ini menandakan adanya hal yang gaib. Ya. Keberadaan malaikat, keberadaan jin, keberadaan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memuji dalam awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada ghaib, mendirikan salat, mendirikan zakat, gitu kan. Semua itu teman-teman, jawabannya untuk semuanya. Dari mana asalnya, siapa yang mengaturnya, siapa yang mengadakannya, menciptakannya, siapa yang menyiapkan kebutuhannya, makanan dan minumannya, dan seterusnya adalah jawabannya la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dengan mengucapkan ikrar syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang mengurus, yang menciptakan, yang mengadakan, yang menghancurkan bahkan di langit dan di bumi, terjangkau oleh mata saya atau tidak, kecuali Allah, dan tidak ada sekutu bersamanya. Terus kita tambah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah betul-betul hamba juga utusannya. Kayak ini teman-teman sekalian, ikrar syahadat yang luar biasa, dan kita disuruh ulang-ulangi agar kita merenungi kembali maknanya. Setiap habis wudu dan juga pada saat Anda sholat, gitu kan. Kemudian setelah mengucapkan syahadat setelah wudu, Anda dianjurkan menambahnya Allahumma ja'alni minat tawwabin. Sekali lagi saya masih bicara tentang lingkup makna secara umum ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi insyaAllah sebentar lagi. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Dan ini menandakan Nabi SAW tentu melalui yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu mengingatkan kita agar kita selalu bertaubat. Taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah aku selalu orang-orang yang bertaubat. Karena orang wudu, orang sholat kan ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, tidak ada, Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya, gitu kan. Allah gembira dengan taubat kita, sebagaimana atau lebih gembira daripada seseorang yang terkadang yang pergi ke padang pasir yang tidak bertuan, dia bawa semua bekal-bekalnya, kemudian dia tertidur di bawah sebuah pohon lalu hilang tunggangannya, untanya dan bekal-bekalnya. Dia cari keliling tidak temukan. Kemudian dia pun sudah putus asa. Lalu dia mengatakan, saya coba kembali ke pohon tadi yang saya tidur. Semoga saya bangun dalam kondisi saya sudah meninggal dunia. Maka pada saat dia kembali, kata Nabi SAW, lalu dia tidur, lalu dia terbangun. Ternyata dia temukan unta dan tunggangannya itu ada di situ. Ya. Apa yang terjadi? Bagaimana gembiranya dia? Dia bisa melanjutkan kehidupan. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala digambarkan oleh Nabi SAW lebih gembira daripada orang tersebut dengan taubat hambanya. Jadi taubat ini sebuah ibadah yang luar biasa. Taubat inilah teman-teman pintu yang membuka kembali semua fasilitas yang sudah Allah atau Allah akan siapkan buat Anda yang Anda sudah tutup sendiri. Dengan cara Anda sendiri tentunya, ya. Tadinya menutupnya dengan bermaksiat kepada Allah SWT. Taubat membuka semua itu kembali. Dimaafkan. Kata Nabi SAW, at-taubatu jubbu ma qablah. Taubat membersihkan semua segala satunya. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam, orangnya sangat cerdas, terkenal sekali. Ya. Sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam dia gunakan kecerdasannya untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang datang syahadat tanpa syarat, langsung sudah tertarik hatinya, syahadat selesai. Waktu Amr bin As, Nabi SAW ulurkan tangan untuk terima dia syahadat, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau syahadat tapi saya punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Orang semua heran, tidak pernah ada orang masuk Islam waktu itu mau mengatakan saya mau punya syarat. Dia bilang saya punya syarat agar Allah memaafkan. Saya masuk Islam tapi dengan syarat Allah memaafkan semua kesalahan saya masa lalu. Terlalu banyak dosa saya kepada Anda, kepada Allah, kepada agama ini. Saya mau masuk Islam tapi semua bersih. Saya mau mulai dari awal. Cerdasnya luar biasa gitu. Dia minta itu. Maka Nabi SAW tersenyum lalu mengatakan, wahai Amr, apa kau belum tahu kalau Islam
Ya, begitu orang masuk Islam, membersihkan semua kesalahan yang lalu. Kalau taubat, membersihkan semua kesalahan yang lalu. Ya, kan? Jadi perbuatan taubat ini yang kita diingatkan. Dan kita teman-teman sekalian tidak akan mudah bertaubat untuk melakukan sebuah aktivitas kecuali Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita. Makanya kita minta, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang suka bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin. Dan jadikan juga aku orang yang suka bersuci. Dan ini menandakan teman-teman potongan kedua dari doa setelah wudu ini, itu adalah kemuliaan seseorang muslim juga terlihat dari kebersihan dia. Bersihnya pakaiannya, penampilannya, ya, dari najis, dari kotoran, ya, orang muslim, bukan orang yang kotor. Kata Nabi SAW, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah indah, suka dengan keindahan. Maka Allah pun memerintahkan orang beriman untuk itu. Ya. Dalam salah satu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil perhiasan terbaikmu pada saat kau ke masjid. Saya pakaian terbesim. Hari Jumat kita disuruh pakai baju yang bagus, minyak wangi, mandi wajib bagi laki-laki Jumat. Itu luar biasa. Dan kita disuruh tampil. Nabi SAW tampil dengan sangat bersih. Ya. Sampai-sampai para sahabat kagum pada saat melihat Nabi SAW dengan ketampanannya. Ka'ab radhiyallahu anhu pernah melihat bulan purnama di depan rumah Nabi SAW dan dia bilang, saya kagum dengan bulan itu. Begitu saya lagi kagum melihat bulan tersebut, tiba-tiba pintu rumah Nabi SAW terbuka dan Nabi keluar, baru selesai mandi, menyisir rambutnya dengan rapi SAW dan menggunakan jubah berwarna merah. Maka aku pun melihat Nabi SAW, aku melihat beliau lebih indah daripada bulan itu. Beliau sangat gemar dengan minyak wangi-wangian, sehingga setiap sahabat datang, ada yang mengatakan saya mencium bau wangi Nabi SAW dan di telapak tangan kena salaman, itu tertinggal sampai beberapa hari. Karena sukanya dengan kebersihan dan kerapian. Dan itu bagian daripada Islam. Dan kita juga di sini minta agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang suka bersuci. Dan ingat, Allah cinta dengan orang yang suka bersih. Karena Allah mengatakan dalam salah satu ayat tentang penduduk Kuba, ya, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan, yaitu Masjid Kuba, lebih pantas kau sholat di situ, hai Muhammad. Karena waktu itu ada orang munafik minta Nabi SAW sholat di Masjid Dirar, masjid yang dibangun untuk memerangi Islam. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk merubuhkan dan membakar masjid tersebut. Nah, kemudian Nabi SAW diingatkan Allah, kau sholat di masjid yang dibangun di atas ketakwaan Masjid Kuba lebih baik. Ya. Dan di sekitarnya ada laki-laki yang suka bersuci dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Mereka di penduduk Kuba kalau mereka bersuci, teman-teman sekalian, maaf cebok, ya, mereka itu menggunakan istinja dengan istijmar. Istinja itu menggunakan air seperti biasa kita lakukan, dan istijmar menggunakan benda keras seperti batu, ya. Ya, biasanya orang menggunakan, kalau tidak ada air mereka menggunakan batu, ya, seperti itu. Tapi penduduk Kuba karena sucinya, bersihnya, suka menggabungkan keduanya agar meraih pahala dari keduanya. Jadi kita pun minta kepada Allah SWT setelah berwudu agar dijadikan orang yang suka dengan bersih, dengan rapi. Subhanallah, saya temukan memang orang yang suka dengan wudu ini, ya. Seringkali kita temukan memang bercahaya, ya, maksudnya, dan orang ini kelihatan bersih gitu, kelihatan bersih, ya. Nanti akan kita bacakan insyaAllah hadisnya, keutamaannya, ya. Ini kita masih baca maknanya secara umum dulu, ya. Kemudian juga ada doa yang terakhir, yaitu subhanakallahumma bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, dan aku beristighfar kepadamu dan taubat kepadamu. Nah, ini biasa dibaca juga dengan atau doa pada saat mau berdiri dari majlis. Yang kata Nabi SAW, siapapun yang membaca doa ini pada saat berdiri dari majlis, maka akan dibersihkan kesalahannya dalam majlis tersebut, gitu kan. Nah, di sini dibaca juga setelah wudu. Setelah wudu. Dan ini punya keutamaan yang sangat besar sekali, luar biasa. Baik, ini makna umum dulu, ya. Makna umum, kita minta agar Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dosa-dosa kita saat kita sedang selesai berwudu, ya, selesai berwudu.